maka nanti kita melalui surat Al-Maidah ayat 6 kita akan mempelajari wudhu versi Al-Quran. Ingat, versi Al-Quran, bukan versi siapa-siapa, tapi versi Al-Quran. Al-Quran adalah jelas, Al-Quran adalah tegas, dan tinggal dibutuhkan dari kita untuk istiqomah, konsisten, untuk melakukan amalan-amalan ibadah kita berdasarkan petunjuk Allah SWT di dalam Al-Quran. Marilah kita nanti mengevaluasi wudhu kita, apakah sudah sejalan dengan Al-Quran atau tidak. Kalau kita berpuasa, maka tujuannya adalah untuk menaklukkan hawa nafsu kita, termasuk hawa nafsu kita untuk berbuat beramal ibadah, tidak boleh berdasarkan kehendak kita, tapi harus berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita ada Ustadz kita, Ustadz Safi'i, masih di rumah Ustadz? Di luar Ustadz, di luar, Afwan. Di luar ya. Kalau begitu ini ada ke kantor nih. Baik. Ustadz Wahidin ada Ustadz Wahidin, betul ya, ada Ustadz Wahidin. Jangan sekali berbahagia, bersama kita ada Ustadz Wahidin Wahid. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya 6 sampai 10. Bapak Ibu yang ingin ikut membaca kitab suci Al-Quran dan punya kitabnya sendiri, silakan buka surat yang kelima, kemudian ayatnya ayat 6 sampai 10. Dan mari kita masuk ke screen untuk mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Wahidin Wahid, membacakan kepada kita surat Al-Maidah ayat 6 sampai 10. Fadal Ustadz. Alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita fokus ke mushaf kita masing-masing atau yang ada di depan kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا تيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ما يريد يريد الله ليجعل عليكم عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما
بما تعملون إن الله خبير بما بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا Ini sudah kecil banget loh. وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد اللهم وآل صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu jemaah sekalian dimanapun berada, kita semuanya berterima kasih, mengucapkan syukur dengan syukur yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita, Ustadz Wahidin Wahid, yang tadi telah memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan beliau sebagai teladan dalam keluarganya, dalam masyarakatnya, melalui pancaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala rezekinya semuanya bertambah, dadanya semakin lapang, kehidupannya semakin bahagia, dan kelak nanti pada saat akan kembali kepadanya, kembali dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan al-abrar. Karena itulah doa kita dalam Al-Quran, tawaffana ma'al abrar. Kita teruskan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Al-Maidah secara bahasa artinya hidangan. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Tadi baru kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan terakhir kita sudah bahas atau baca sampai ayat yang kelima. Ayat yang kelima berbicara tentang makanan, kita sudah bahas. Dan setelah makanan, tiba-tiba nanti ayat 6 masuk bicara tentang wudu dan tayamum. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian yang terutama punya concern tentang cara berwudu versi Al-Quran, mari kita nanti lihat, baca baik-baik berdasarkan Al-Quran dan kata-kata yang digunakannya. Karena nanti di ayat berikutnya dikatakan buat tanda ciri orang beriman itu adalah sami'na wa ta'na. Mendengarkan apa yang dikatakan Allah dan taat kepada apa yang dikatakannya. Taat itu artinya melakukan, melaksanakan seperti yang dikatakan Allah, bukan yang dikatakan oleh sesama kita manusia. Allah SWT berfirman di ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Ya. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik, thayyibat, yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh, yang sehat.
selain halal tentunya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Begitu juga makanannya saudara-saudara kita sesama ahli kitab samawi juga dihalalkan bagi orang beriman. Sebaliknya juga begitu. Wa ta'amukum halul lahum. Makanan kalian juga halal bagi mereka. Wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Begitu juga kita boleh menikahi wanita-wanita mukmin dan juga seperti sini setara dengan wanita-wanita yang bukan mukmin dari kalangan ahli kitab selama syaratnya adalah orang-orang yang menjaga diri mereka, bukan untuk selainnya. Jadi wa'utul kitaba minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun, apabila kalian telah memberikan kepada mereka maharnya. Muhsinin, ya niatnya untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk, gaira musafihin, bukan untuk bersenang-senang dalam pengertian melanggar aturan agama. Wala muttakhidhi akhdan, dan juga tidak mengambil peliharaan-peliharaan selain daripada pasangan atau selain daripada suaminya. Wa may yakfur bil iman, siapa yang ingkar setelah iman, maka dah habita amaluhu, maka amalnya akan sia-sia. Wa huwa fil akhirati, dan di akhirat minal khasirin. Jadi kata-kata may yakfur di sini bukan hanya pada ayat ini, tetapi pada semua ayat Al-Quran. Siapa yang mengingkari ayat Al-Quran setelah mengimaninya, ingat, yang kita imani Al-Quran ya, bukan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran kan bisa salah, tapi Al-Quran tidak bisa salah. Kalau tafsir itu kan pendapat ulama atau pendapat manusia tentang Al-Quran. Jadi kita ulangi, namanya tafsir itu pendapat ulama, pendapat manusia tentang Al-Quran. Sedangkan kalau pendapat Al-Quran tentang Al-Quran, itu namanya ta'wil, bukan tafsir. Nah, Allah mengatakan, wa may yakfur bil iman, siapa yang ingkari Al-Quran setelah dia mengaku mengimaninya, maka sia-sialah amal perbuatannya, dan di akhirat termasuk merugi. Kenapa merugi? Ya, amalnya tidak dinilai. Nah, sekarang kita masuk pada ayat 6. Jadi, ayat 6 ini bicara tentang wudhu. Nah, tetapi background-nya kita bikin seperti ini, sekalian. Ya, jadi background-nya wudhu ini adalah kita bikin gambar kayak gini. Ayo hemat air. Ini ada hadis ada hadis dari Nabi. Ya. Jadi berwudhu pun bisa dengan ini. Nabi SAW berwudhu dengan satu mud air. Satu mud itu ya bisa dengan satu gelas kecil. Itu bisa. Kenapa? Karena air itu tidak boleh apalagi pada zaman Nabi kan di Timur Tengah kan air susah. Nah, ini kita sampaikan karena banyak di antara kita berwudhu dengan memboros air. Ya. Nah, seperti bahkan Nabi mengatakan, hadis mengatakan, mandi dengan satu sak, sekitar 5 mud saja. Jadi sudah cukup. Karena yang penting semua badan terkena. Itu maksudnya mandi wajib ya. Mandi dengan satu sak itu sampai 5 mud air ya. Nah, tapi terlepas daripada hadis ini, nanti kita ketemu ada ayat yang mengatakan tidak boleh boros. Bahkan boros itu disamakan dengan syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanu syayatin. Nah, jadi kita tekankan dulu, jangan sampai kita berwudhu boros. Karena mohon maaf, umat Islam kita ini sudah di menara-menara masjid juga, mohon maaf, agama cukup mengganggu, bahkan sudah banyak pertengkaran gara-gara toa yang terlalu berisik. Ini kan tidak ada pada zaman Nabi. Terus yang kedua, berwudhu kita. Cobalah kita lihat orang berwudhu. Belum lagi dengan kalau di toilet umum, seperti di tempat airport, bandara, ataukah di mana-mana, itu kan terkadang tidak disiapkan tempat wudhu secara khusus. Nah, tapi karena kakinya harus diguyur, akhirnya kaki naik di atas wastafel. Ini kan nggak enak sama orang-orang non-Islam. Kok orang Islam begitu? Ya, jadi dengan demikian, marilah kita belajar berwudhu versi Al-Quran. Ingat, versi Al-Quran, bukan versi saya, dan bukan versi tafsir. Ingat, yang namanya versi tafsir, pendapat orang tentang itu. Tapi ini Al-Quran, jadi kita tidak menafsirkan. Kita membaca Al-Quran seperti mana adanya. Al-Quran as it is. Seperti mana adanya, seperti itu. Artinya Bapak lihat sendiri nantinya. Ya. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman.
Idza qumtum, apabila kalian berdiri, ila salat untuk salat. Nah, ini masuklah. Tapi karena ini kecil ya, kita pindah ke Al-Quran yang besar. Nah, ini kita pindah ke sini. Karena ini terlalu kecil Pak ya. Nah, ini kita ada siapkan di sini. Nah, ini ayat 6 ini lebih besar ya. Kalau Bapak Ibu sekalian menganggap ini masih kecil, tulis di chat. Di surat kita besarkan. Ini masih bisa digedein ini. Ini masih bisa dibesarkan. Tapi saya kira sudah cukup besar ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Idza kuntum, apabila kalian berdiri, maksudnya berdiri untuk salat, beranjak ya, kalau bahasa kitanya beranjak untuk salat. Apabila kalian berdiri atau beranjak ila salat untuk salat, maka ini ya, maka dikatakan. Jadi kata wudu tidak disebutkan, yang ada maka igsilu wujuhakum. Nah, kita lihat jemaah sekalian di sini. Kita bikin begini. Ayat 6 tadi. Oh, ini terpotong ya. Ini kita coba dulu. Dan bisa dijauhin dulu. Orang kita dekat. Udah bisa. Nah, bisa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, coba kita lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu, ini aman orang beriman, jadi orang yang beriman. Maksud beriman itu ya sudah sholat, dan karena ini sholat harus berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza apabila kuntum kalian berdiri beranjak ila sholat untuk sholat, maka igsilu, perhatikan ini jemaah sekalian ya. Kata-kata ini ya. Kata-kata ini harus kita perhatikan. Igsilu ya. Igsilu ya. Nah, kita keluarkan igsilunya ya. Kita keluarkan fa-nya maksudnya. Ya. Nah, kita keluarkan fa-nya ini ya. Karena fa ini kan tambahan ya. Ini cuma tambahan ini, fa tambahan ya. Jadi igsilu ya. Apabila kalian beranjak untuk salat, fagsilu igsilu. Maka igsilu. Igsilu itu kata basuh pakai air. Karena kalau mandi itu namanya gusel. Ya, gusel itu mandi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ke orang apa namanya, cuci misalnya, cuci wajahmu, bahasa Melayu kita kan cuci wajahmu, basuh wajahmu, cuci muka, ya bahkan kita menggunakan kata cuci muka. Kenapa? Karena kalau kita cuci muka itu pakai air. Misalnya habis tidur kita itu pasti pakai air cuci muka, airnya lumayan banyak. Ya, jadi lumayan banyak karena itu membuat segar wajah kalau kita mencuci. Itu menggunakan kata-kata igsil wajhaka, cucilah wajahmu, atau basuhlah di sini wajahmu. Jadi kata basuh itu artinya punya, ya jadi namanya basuh itu artinya punya, ya punya apa namanya, punya air. Yang basuh di sini ya itu artinya ada airnya. Airnya pakai air, bukan hanya basah ya, ingat, pakai air dengan basah beda. Kalau basah itu kan bekas, kalau air memang ada airnya. Seperti kita, tangan kita menada air di keran misalnya, maka itu ada airnya. Kita menceduk, kita menyerok air dari kolam, itu ada airnya. Ya. Itu namanya menggunakan kata igsilu. Makanya kalau mandi pun juga dikatakan tadi igsilu, mandilah, atau cucilah, ataukah usul. Jadi fagsilu maka cucilah, ataukah basuhlah. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, wajah kalian. Jadi objeknya di sini adalah wajah kalian. Objeknya adalah wajah kalian, wujuhakum. Ya. Kemudian wa aidiakum, dan kedua tangan kalian. Jadi wawunya di sini ya. Ini wawunya di sini namanya wawdan ya. Kalau bahasa Arabnya waw ataf ya. Jadi igsilu, basuhlah, cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian.
wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, kanan dan kiri. Jadi untuk objeknya ini objek satu, ya, kita sebut ini adalah objek yang pertama ini, ya, namanya objek pertama atau maf'ul pertama, maf'ul bi pertama, ini adalah maf'ul yang kedua, ya. Karena dia adalah objek dan memang langsung kan langsung nih, ini namanya kata kerja, di belakangnya langsung kata benda atau kata nama. Kenapa? Karena dia objek yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan igsilu, ya, yaitu basuhlah. Jadi yang dibasuh adalah wajah, itu namanya objek. Yang dibasuh adalah tangan. Jadi dua yang dibasuh, dua yang dicuci, tangan dan wajah. Ya. Maaf, wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Wajah dulu baru tangan. Jadi wajah dulu baru tangan. Bolehkah kita sebelum mencuci wajah kita, cuci tangan dulu? Boleh, bahkan sebaiknya. Tetapi itu belum termasuk dalam urutan wudhu. Ya. Itu belum termasuk. Kalau istilah fikihnya itu sunnah. Sunnah dalam pengertian bagus. Kenapa? Karena kan tangan takutnya kotor. Ya, tangan ini kan bisa menjadi, tangan kita ini kan bersentuhan dengan macam-macam benda. Saya kita nebes, kita pegang tiang, yang tiang itu banyak orang lain pegang. Kita pegang tempat menggelantun di atas yang banyak orang pegang. Kita bertelekan di dinding mungkin banyak orang pegang dan sebagainya. Sehingga kemudian mungkin ada orang di antaranya yang tangannya kotor, kita ikut kotor. Maka kesimpulannya rajin cuci tangan itu bagus walaupun tidak wudhu. Nah, maka disebut dengan sunnah. Artinya selalulah cuci tangan. Karena melalui tangan itulah di antaranya penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mencuci tangan itu baik, tapi tidak masuk dalam urutan wudhu. Ingat, berdasarkan Al-Quran. Ya, ini berdasarkan. Kalau dikatakan Nabi melakukannya, ya Nabi, tetapi bukan bagian dari wudhu. Ya, dan Nabi pasti tidak menganggap itu bagian dari wudhu. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi menentang Al-Quran. Ingat, tidak mungkin Nabi berjalan berdasarkan hawa nafsunya. Kita sudah sering mengangkat surat An-Najm, surat yang ketiga, di mana Allah berfirman, surat An-Najm itu surat 53, ayatnya 3, yang mengatakan wa mayantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbicara, tidak mungkin berbuat, bertindak berdasarkan hawa nafsunya. In hiya illa wahyun. Pasti harus dengan wahyu. Nah, ini wahyunya nih. Maka tidak mungkin Nabi keluar dari wahyu. Maka kalau Nabi cuci tangan, ya bukan bagian dari wudhu, karena di sini tidak disebutkan. Lalu apa cuci tangan? Ya bukan hanya wudhu. Setiap saat, anytime, kita harus sering-sering mencuci tangan. Ya, karena dengan cuci tangan kita menjadi sehat. Nah, jadi kita teruskan. Jadi cucilah, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian. Jadi yang dibasuh ini dua, wajah dan tangan. Sampai di mana? Ilal marafiqi. Ini sampainya. Jadi objeknya itu sampai, ya, sampai di ila ini sampai, marafiq sampai di siku. Sampai di siku, ya. Jadi wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi. Jadi sampai siku, mata siku, ya. Karena siku itu tidak sampai di pangkal tangan, tidak sampai di ketiak. Kalau ketiak itu bukan siku, ya, lewat, ya. Jadi batasnya sampai di siku. Jadi yang wajib itu sampai di siku, ya. Satu, ya. Jadi ini adalah perintah pertama. Jadi tadi objeknya ini, ya. Yang ini kita sebut dengan, ya, ini kita sebut dengan A, ini, ya. Ini adalah A. Ini adalah A. Ini. Ya, pagesilu. Yang kedua B. Ya. Ini muncul di sini adalah B. Wamsahu nih. Ya. Wawnya kita keluarkan karena waw ini adalah dan, waw ataf. Ataf dari tadi nih. Ila salah fa pagesilu. Cucilah maka sapulah. Ini beda. Ini perhatikan Basirat, tulisannya beda kan? Fagesilu dan ini. Jadi ini adalah yang kedua. Ini kita sebut sini B. Ya. Ini B. Jadi objeknya juga dua. Ini objeknya tadi dua. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
wamsahu, lalu kemudian sapuhlah. Sapuhlah. Ya, ini kan sapu. Ini tadi atas basuhlah. Sapu ketika juga dengan usaplah. Ingat juga sekalian, dalam Al-Quran ada kata Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Itu kata Al-Masih dari kata masah. Masah yamsahu. Apa arti Al-Masih? Yang mengusap. Gitu. Dia tidak pakai air. Jadi Nabi Isa itu tangannya kalau diusap maka muncul mukjizat. Misalnya orang buta diusap matanya melihat. Kemudian bukan dicuci ya, diusap. Ingat kata-kata Al-Masih. Kemudian siapa lagi? Kalau orang mati diusap, nah itu hidup. Orang yang kena penyakit lepra, ya itu kalau diusap oleh Nabi Isa sembuh. Nah itu menggunakan kata masah yamsahu. Maka disebut dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Cuma kalau kita pakai Al-Quran membukanya, terjemahan pasti dikatakan Isa Al-Masih saja. Al-Masih itu secara bahasa artinya si pengusap, kalau gitu. Karena dia mengusap, ya, dia menyapuh. Sapu itu mengusap. Ya. Ini di dalam Al-Quran juga ada kata masah juga dipakai pada saat Nabi Sulaiman mengusap-usap kudanya. Kalau kuda diusap-usap kan coba lihat Bapak sekalian kalau diusap kuda. Itu kan pakai telapak tangan saja. Ya, itu ada dalam Al-Quran mashan. Ya. Jadi ada kata mashan. Nanti kita lihat supaya kita selesaikan dulu ini. Jadi kata-kata masah yamsahu itu artinya mengusap, bukan mencuci, beda. Jadi Bapak sekalian biar lihat ini bedanya. Fagsilu wamsahu. Sebelum kita lanjut, kita muhasabah, kita introspeksi, kita evaluasi dulu wudhu kita. Apakah Bapak Ibu wudhunya selama ini sudah membedakan antara igsilu dan imsahu? Ya. Kalau tidak, berarti Al-Quran tidak diamalkan. Karena kan aslinya berbeda nih. Igsilu pakai air yang banyak, cucilah, basuhlah, sedangkan wamsahu usaplah. Ya. Dan ini tadi pakai air, maka otomatis ini adalah bekas air yang ada di tangan kita. Artinya bukan bekas, adalah pengertian bukan karena bukan, jangan bayangkan air mustamal, bukan. Tapi maksudnya yang tadi kan tangan kita berair nih waktu pakai igsilu. Nah sekarang masih ada airnya di tangan kita, artinya tangan kita masih basah, kan tidak mungkin langsung kering. Nah tangan kita masih basah itu dipakai imsahu. Ya. Ini disebut dengan imsahu, disapulah, diusaplah. Apa yang diusap? Biru'usikum. Ini adalah ru'usikum. Ya. Yang kita usap adalah ru'us. Ya. Kita menggunakan warna yang lain supaya jelas ini. Ru'usikum. Ini adalah kepala. Dan ini arjulakum. Seperti itu. Ya, cuma sekali berbahagia. Wawnya di sini adalah waw ataf ya ini. Wawnya waw ataf. Ya, tambahan saja ya. Nah, sama tadi di sini. Nah, jadi ini adalah objek pertama, tadi dua objeknya, ini juga dua objeknya ya. Ini adalah objek pertama, ini adalah objek kedua. Objek dari mana? Dari sini. Objek dari sini. Ya. Objek dari sini. Objek dari sini. Ya. Nah, kalau ini tadi adalah objek dari ini. Sini ke sini, dan sini ke sini. Ya, ini. Objek itu adalah yang dikenai pekerjaan. Kalau orang Arab menyebutnya maf'ul. Maf'ul bih. Dikenai pekerjaan dengannya. Kalau bahasa Inggris, objek. Objek itu yang menjadi yang terkena pekerjaan. Objeknya. Nah, jadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. 1, 2. Kemudian ini batasan saja. Ilal marafiq batasan. Sampai di mana? Batasnya di sini. Tangan sampai di sini. Kalau wajah kan tidak ada marafiknya, jadi pasti marafik ini hanya untuk tangan. Yang kedua B, ini kan A tadi ya, A ini B. Wamsahu dan usaplah, sapulah, sapulah atau usaplah. Kalau ini basuh, ini adalah sapulah atau usaplah. Ru'usikum, yaitu kepala kalian. Wa arjulakum dan kaki kalian. Ya, arjula itu. Jadi mas yang berbahagia. Jadi kaki di sini adalah objek dari imsahu.
Ada ulama mengatakan ini objek daripada yang di atas, ini terlalu jauh. Artinya dalam bahasa, bukan hanya dalam bahasa Arab, hampir tidak pernah kita mendengarkan ada objek dari kata kerja pertama diletakkan di belakang kata kerja kedua. Kita ulangi lagi. Dalam kaidah bahasa manapun, kita hampir tidak pernah mengetahui ada objek atau sesuatu yang dikira pekerjaan dari kata kerja pertama diletakkan di belakang kata kerja kedua. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu lah. Ya. Kita dalam Melayu ada kata makan dan minum misalnya. Makan ya. Kita tulis di sini makan. Ini adalah makan. Dan minum. Ya, minum. Ya. Jadi dua kata kerja. Kita gabungkan menjadi satu kalimat. Ya. Misalnya, saya makan, ya, saya makan ikan, ya, dan daging, ya. Lalu kemudian danya dan minum. Nah, ini kan danya pasti ke sini, makan dan ke sini. Kalau dan ini ke sini, ya. Jadi saya makan ikan dan daging dan minum. Misalnya minum apa? Minum jus. Dan minum jus, minum ya kita ganti di sini. Minum kopi dan jus, ya. Nah, cuma sekalian berbahagia, ini adalah kata kerja namanya Pak Bos sekalian ya. Ini adalah kata kerja ini namanya. Ini kata kerja namanya nih ya. Kata kerja atau verb bahasa Inggrisnya kata kerja. Objeknya di belakang, makan yang dimakan kan, objek kan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Makan ikan, makan daging. Jadi kalau kita sebut tadi ini adalah A, ya, maka ini adalah 1, ini adalah 2. Ya. Jadi kata kerjanya makan, ini A, objeknya yang dimakan ikan dan daging. Kemudian dan minum. Minum ini kata kerja lagi, jadi kita sebut ini B. Ya. B. Ini adalah A, B. Objeknya 2 juga, jadi kita sebut angka 1, 2. Gitu. Jadi minum jus. Tapi kalau ada mengatakan bahwa jus di sini, saya tiba-tiba mengatakan jus di sini adalah bukan objek dari makan, dari minum, tapi objek dari makan. Coba Bapak, kita tidak pernah mendengarkan susunan kata seperti itu. Saya makan ikan dan daging dan minum kopi dan jus. Tapi kita artikan jus di sini adalah objek dari makan. Enggak pernah kan? Ya. Jadi kata-kata benda di belakang kata makan itu objeknya makan. Kata-kata benda atau kata-kata nama ya. Di belakang kata minum adalah objeknya minum. Jadi dan minum. Saya makan ikan dan daging dan minum kopi dan jus. Nah, seperti inilah modelnya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ini salah, jusnya bukan kembali ke makan, kembali ke minum. Jadi kalau ada yang mengatakan ini ke sini, ya, dan ini disalahkan, ya, kita anggap ini ada yang mengatakan ini salah, coret, kan gitu. Ini harusnya kembali ke atas ini, ya, ke makan. Nah, tentu kita keberatan. Ya, kalau memang dia objek dari makan, kenapa tidak disimpan di sini? Ya harusnya misalnya makan ikan, daging, jus, kayak gitu. Baru dan minum kopi, dan itu baru cocok. Ya. Tapi kalau dikatakan makan ikan dan daging dan minum kopi dan jus, ya pasti jus ini adalah setara dengan kopi. Dannya sini adalah waw ataf dari makan minum. Jadi 2 yang diminum diatafkan, yaitu artinya jus ini diatafkan kepada minum. Ya. Karena minum jus bersama dengan kopi. Sama dengan ini tadi. Dannya di sini diatafkan kepada makan, yaitu yang dimakan itu ada 2, ikan dan daging. Nah, seperti itu Mas sekalian. Jadi kalau ada yang mengatakan ini ditarik ke atas, ini sepertinya terlalu dipaksakan Mas sekalian. Artinya dalam kaidah bahasa pun juga agak susah. Terlalu kita bermain kata-kata. Nah, oleh sebab itulah kita kembali, kalau sudah mengerti ini Pak sekalian, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi ulangi lagi tadi. Silu, jadi supaya lebih jelas ya,
Supaya lebih jelas Mas Cancer bahagia ya, kita kasih warna-warna lainnya. Kita kasih warna lain. Nah, ini warna yang lainnya ya. Kita kasih warna-warna ini ya. Nah, kita kasih begini nih ya. Nah, ini juga tadi objeknya di sini juga dua juga ya. Juga adalah dua. Nah, kita kasih di sini. Ya. Jadi ini adalah kata kerja igsilu imsahu. Dua ini. Cari lagi. Udah. Mohon maaf ini kalau terlalu rame ya ini. Jadi ini adalah wajah kalian ya. Kemudian dan tangan kalian ini dua ya. Nah, jadi dua objeknya. Udah di sini objeknya di sini dua juga ya. Usikum ini ya. Dan ini. Nah, iya sekali. Ini adalah objek dari igsilu. Ini objek dari imsahu. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum kita lanjut, kesimpulannya, kalau kita berwudu ada dua perbuatan yang kita lakukan. Yang pertama igsilu, yang kedua adalah imsahu. Lagi-lagi, kalau kita berwudu ada dua perbuatan, ada dua kata kerjanya. Yang pertama adalah igsilu, artinya cucilah, basuhlah. Yang kedua adalah imsahu, yaitu usaplah atau sapuhlah. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu sekalian, apakah kita semuanya, termasuk saya, termasuk Al-Fakirin, termasuk Bapak Ibu semuanya, ketika berwudu sudah membedakan dua perbuatan ini? Kalau belum, nah ingat sekalian, nah berikutnya nanti di sini, ya namanya orang beriman itu harus sami'na wa ata'na, ya nanti ada di bawah sini ya. Jadi sami'na ini dia. Idz qultum sami'na wa ata'na. Ingat ayat berikutnya itu adalah sami'na wa ata'na ini. Ya. Kita harus perhatikan ini. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya. Menggunakan kata-kata idz qultum ketika kalian berkata sami'na wa ata'na. Ya, dan sami'na wa ata'na adalah bagian daripada takwa. Bagian daripada takwa di sini. Ittaqullah ya. Jadi saya kira jemaah sekalian sudah jelas ya. Jadi, nah, untuk membedakan lagi kata tadi imsahu tadi di atas ini, imsahu nanti dipakai pada saat tayamum. Nah, ini nanti tayamum. Ya. Ini apa yang dilakukan pada saat tayamum ini famsahu ini. Kita akan ketemu lagi di sini nih. Ya. Nah ini dia. Famsahu. Ya. Yaitu usap ini. Bapak Ibu kalau bertayamum coba, apakah kalau bertayamum itu pakai sejumput tanah di tangan? Jawabannya tentu tidak. Yang ada adalah cuma sisa debu saja. Kita letakkan tangan di atas debu, baru kemudian kita gosok-gosok supaya pasir-pasirnya gugur. Setelah itu baru kita usapkan di wajah dan tangan kita. Ini menang kata imsahu. Nah berarti ini yang konsisten imsahu itu adalah mengusap. Seperti kalau kita bertayamum itu diusap, famsahu. Jadi sama dengan di sini. Ya, ini. Dan bukan igsilu, tapi usaplah. Nah, satu. Yang kedua, di sini ada kata bi menunjukkan tidak semua kepala. Nada bi itu menunjukkan sebagian, batas. Jadi kepala itu tidak semuanya, ya. Yaitu bi ru'usikum, sebagian kepala kalian. Jadi kepala itu cukup diusap sebagian saja, yang ada rambutnya. Definisi kepala itu yang ada rambutnya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi bagaimana dengan saya yang sudah botak, Pak Ustadz? Ya, yang namanya botak berarti kan pernah ditumbuhi rambut. Yang namanya rambut, yang namanya kepala itu yang pernah ditumbuhi rambut. Ya, walaupun sekarang kita sudah botak, ya tetap yang dimaksud dengan kepala itu yang pernah ditumbuhi rambut. Ditinggal ingat dulu Bapak Ibu sebelum botak sampai di mana dulu rambutnya. Nah, itu masuk kategori ru'us.
Ros ini bentuk jamak dari ra'sun, kepala. Ya. Makanya kalau kepala itu pimpinan namanya Raisul Qarya, Raisul Jumhuriyah. Kepala negara atau presiden namanya Raisul Jumhuriyah, kepala republik. Ya. Jadi biru'usikum, dengan kepala kalian. Ya. Kemudian yang kedua, wa arjulakum. Ya. Ada yang mengatakan kenapa tidak wa arjulikum? Nah, ini timbul perdebatan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi bisa saja tidak pakai tidak pakai i di sini arjulikum apabila ini dikembalikan kepada imsahu. Seperti mana di atas tadi kan juga ini di atas nih. Wujuhakum, ini kan objek. Dan memang kalau maf'ul bi itu sebetulnya adalah memang di fathah. Kalau istilah istilah i'rabnya itu kalau dia adalah maf'ulun berarti apa? Berarti mansubun. Ya, alamatun nasbihi fathah di sini nih. Tanda nasabnya fathah gitu. Nah, di sini kalau begitu dia adalah objek langsung dari sini. Jadi tidak harus karena dia di atas maka diletakkan di sini. Dia mengatakan kenapa tidak biru siku dan sini? Ya bisa kita katakan bahwa wawunya di sini tidak kepada bi tetapi kepada imsahu begitu. Jadi birusikum war arjulakum. Seperti itu. Nah, sampai di mana? Ilal kabain, sampai ke, tapi ingat ya, wamsahu diusap sampai ke ilal kabaini, ke atas mata kaki, kedua mata kaki. Jadi ada batasnya. Ini batas ini nih, ya. Jadi ini batas arjulakum. Ya, ini adalah batas arjulakum. Ya. Ini batasnya sini nih. Nah, ini dia batas arjulakum sampai sini. Sama juga tadi sini. Ya, ini batasnya sini nih. Ya, ini adalah tangan sampai ke ini. Jadi tangan sampai ke siku. Kaki sampai ke mata. Ini kan jelas sekali Bapak sekalian. Kaki sampai di mata kaki. Kenapa tidak bagian bawahnya? Kan diusap bawahnya diusap juga. Tidak. Karena namanya kaki itu sama dengan tangan. Kalau sudah atas tangan sudah dianggap sama dengan telapak tangan. Jadi contohnya misalnya, apakah perempuan harus menutup juga menunjuk juga tangannya? Jawabannya tidak. Karena pada saat orang salat itu dikecualikan kedua telapak tangan. Kalau dikecualikan kedua telapak tangan, berarti yang dimaksud adalah juga punggung tangan. Nah, hal yang sama terjadi dengan di sini. Ya, dengan demikian kata-kata kaki di sini bukan bawahnya, tetapi atasnya, gitu. Jadi diusap bagian atasnya saja. Bagian atasnya kaki tidak perlu sampai di bawahnya. Kalau kakinya punya najis, ya jangan wudhu dulu, harus bersihkan. Ingat, kalau kita ada najis di tubuh kita, tidak boleh wudhu, harus bersihkan dulu najisnya. Dibersihkan najisnya semuanya, baru berwudhu. Makanya kan, kalau kita mohon maaf ke toilet dulu, kan harus bersuci dulu. Hadas besar ataupun hadas kecil, baru kemudian kita boleh berwudhu, gitu. Jangan berwudhu padahal belum berhadas, ya, belum tahara misalnya. Nah, jadi wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi adalah dan kaki sampai ke dua mata kaki. Nah, jadi saya kira jelas Pak sekalian ya. Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian junub, ya. Fatahharu. Jadi kalau junub ini syaratnya, kalau junub ya ini. Kalau junub ya berarti tidak boleh hanya wudhu saya, tapi fatahharu, tohara. Harus tohara kalau dia junub. Ya, fatahharu. Mandi, kalau istilah kitanya mandi besar. Wa in kuntum mardo, apabila kalian sakit nih. Jadi kalau ada ruksanya sakit, ya. Au ala safarin ataupun safar, ya. Au ja'ahadu minkum minal ghaid, ataukah dari toilet, ya. Au lamastumun nisa, atau bercampur menyentuh perempuan, ya. Bisa menyentuh perempuan. Au lamastum di sini menyentuh, tidak harus bercampur seperti suami istri. Au lamastumun nisa, falam tajidu ma'an, lalu tidak menemukan air. Jadi tidak ada air. Lalu kemudian tidak ada air. Falam tajidu, tidak menemukan air. Mungkin ada airnya, tapi airnya cukup-cukup untuk minum, kalau apalagi dalam perjalanan. Ingat Bapak sekalian, kalau kita dalam perjalanan, utamakan air untuk diminum, karena kesehatan sangat penting.
Kalau kita pingsan di jalan ya tidak bisa sholat juga. Nah, jadi apabila kalian telah sakit, safar, atau dari toilet, atau telah menyentuh perempuan, lalu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Tayamum. Maka bertayamumlah. Jadi perintahnya di sini adalah bertayamumlah. Ya. Nah, bagaimana cara bertayamum? Yaitu famsahu, diusap dengan apa? Sa'i dan thayyibah. Diusap dengan ini. Debu yang suci. Debu yang dijamin kesuciannya, tidak boleh ada najisnya. Bagaimana menentukan debu itu suci, tidak ada najisnya? Ada 3 kategorinya. Pertama, tidak ada bendanya, tidak ada najis di sana, tidak ada kotoran misalnya, tidak ada misalnya kotoran cecaknya. Yang kedua adalah di sana tidak ada baunya, tidak ada bau najisnya. Yang ketiga, tidak ada warnanya. Pokoknya kalau tidak ada unsur ini dianggap thayyibah. Karena asalnya tanah itu memang suci. Sama dengan air, aslinya adalah suci. Nah, karenanya dia akan tetap suci sampai terkontaminasi oleh benda najis yang ditandai dengan 3 unsur tersebut: bendanya, baunya, dan warnanya. Jadi fatayammamu sa'i dan thayyibah, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, yang bersih. Bagaimana cara bertayamum? Famsahu, coba lihat. Maka kalau kita bertayamum, kedua tangan, telapak tangan diletakkan di atas pasir atau di atas tanah. Setelah itu ditepiskan antara satu tangan dengan tangan lainnya agar pasir kasarnya gugur. Nanti sisanya baru kemudian diusapkan di kepala, di wajah dan tangan. Nah, begitunya dengan famsahu. Jadi famsahu itu tidak boleh pakai debu yang berlepotan, kotor nanti wajahnya. Kotor dalam pengertian berdebu. Jadi hanya bekasnya saja. Nah, kalau bertayamum itu menggunakan bekas tanah, berarti famsahu di sini di atas, berarti juga menggunakan bekas air. Nah, saya kira jelas Pak sekalian ya. Ya, jadi ini jelas sekali. Jadi bukan dengan air yang banyak, tetapi bekas air. Air mana yang kita gunakan tadi di sini? Ya. Pada saat kita mencuci wajah kita, lalu kemudian masih ada bekas airnya, maka cukup. Ya. Maka wamsau biru usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dan ini digunakan di ayat yang sama. Ya. Dan yang namanya tayamum itu sama di mana-mana pasti famsahu. Kita bisa temukan juga di surat An-Nisa. Ya. Supaya akhirnya ini kalau kita tutup, gambar-gambarnya hilang, lalu kita cari ayat yang lain. Jadi famsahu biwujuhikum, ini biwujuhikum wa aidikum, ini sama nih. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka kemudian usaplah atau kasapuhlah. Usap itu tadi diusap, ya, diusaplah. Kalau di sini tadi menggunakan kata ini, tadi sapu sama lain. Coba lihat. Terjemahan Kementerian Agama saja berbeda, padahal kata-katanya sama. Imsahu, sapulah di sini adalah usaplah. Di mana tadi ini? Padahal itu juga. Jadi artinya apa? Sapu, usap sama saja. Disapu, diusap. Nah, sapu karena merata, kalau usap itu adalah lembut. Ya, caranya lembut. Jadi sa'i dan thayyibah famsahu, maka usaplah atau sapulah bi wujuhikum wa aidikum. Maka sapulah, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Di sini ada dannya ini ada baknya di sini nih. Ini ada bi. Menunjukkan batas. Berarti tidak semua wajah, sama tadi kepala. Bi ru'usikum. Kalau sekarang bi wujuhikum, jadi wajah tidak semuanya. Cuma sedikit saja bagian wajah kalau kita bertayamum. Kemudian wa aidikum. Kenapa bukan wa aidiakum tadi di atas ini? Ya. Wa aidiakum. Kalau tadi kan di atas di sini wa arjulakum. Ini adalah wa aidiakum. Harusnya kan aidiakum. Seperti tadi di atas ini. Ya. Karena tadi ini aidiakum, ini pakai fathah tadi di sini. Ya. Fathah. Kalau di sini kenapa tidak di fathah wa aidiakum? Kenapa bukan wa aidiakum? Kenapa tidak di atas ini? Ya. Ya, jawabannya adalah karena dia kena bi di sini nih. Jadi ini dia adalah
wawunya di sini adalah ataf terhadap bi. Jadi majrur juga. Jadi adalah huruf jar, majrur, majrur. Wa aidikum. Makanya dia nih ya-nya sebetulnya di kasrah tetapi tidak berbunyi karena ini adalah huruf mati, huruf sakit istilahnya. Biujuhikum wa aidikum. Jadi dengan demikian tangan juga cuma separuh, sedikit saja tangan, bagian punggungnya tangan saja. Sama dengan tadi wajah juga sedikit. Jadi kalau kita bertayamum tidak perlu seluruh tangannya dari siku sampai ke bawah atau dari bawah sampai ke siku, tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ini adalah wawunya ini. Ya. Waw ini adalah ataf ya, terhadap bi di sini. Ya. Nah, ya. Biwujuhikum wa aidikum minhu daripadanya. Ya. Ingat, yuridullah, Allah tidak menginginkan liyaja'ala alaikum, untuk menjadikan bagi kalian min harajin, kesulitan. Jadi ingat, Allah tidak mempersulit kita, apalagi sampai naikkan kaki di atas toilet. Aduh, Bapak bisa bayangkan, kalau orangnya saja tinggi sudah tidak bagus dilihat, apalagi kalau kita sedikit agak pendek orangnya. Naikkan pula kaki di wastafel itu, wastafelnya bisa ketarik turun, kita bisa jatuh atau wastafelnya bisa rusak. Al-Quran sudah mengatakan tidak membuat susah. Coba nih, coba Bapak baca baik-baik ini. Allah tidak bermaksud ini, maknya tidak. Ya. Jadi maknya tidak ya. Jadi maknya tidak ini, maknya ini tidak. Allah tidak bermaksud untuk ya ja'ala, menjadikan kalian haraj, susah. Ini harajnya artinya susah. Ya. Allah tidak bermaksud untuk membuat susah kalian. Walakin akan tetapi yuridu liutahhirakum. Jadi ini hanya simbolik saja untuk membuat kalian suci, ya, suci. Bukan bersih, liutahhirakum. Ya. Tahara, mensucikan. Kalau bersih, ya mandi. Untuk bersih semuanya mandi pakai sabun, pakai sampo, itu namanya pakai bersih. Tapi ini hanya simbol saja, makanya liutahhirakum. Supaya kita ini membuat batas, sampai di sini batasnya bersih. Setelah kita wudhu tidak boleh melakukan perbuatan yang membatalkan wudhu. Ya. Untuk menjaga kondisi kita supaya ibadahnya enak. Walakin liuridu liutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Jadi waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Ya. Alaikum, kepada kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Dikatakan nikmat di sini sama tadi dengan pembahasan kita lagi sebelumnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, baru di atas tuh di ayat 3 kalau tidak salah ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ini nikmat ini juga di atas ya. Di ayat 3. Ketika kita bicara tentang ayat terakhir turun, surat terakhir turun Al-Maidah, ayat terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Seperti itu. Jadi nikmatahu la'allakum tashkurun. Ya. Nah, jadi saya kira inilah ayat 6 Bapak Ibu sekalian tentang wudu. Jadi saya kira jelas ya. Harusnya ayatnya kalau Bapak ikuti dengan baik dari atas, ya terang benderang. Tinggal apa? Tinggal seperti di sini. Sami'na wa ta'na aja. Ya. Tidak perlu kita melahirkan perdebatan. Jelas seperti itu. Justru ketika masuk pendapat-pendapat luar ini menjadi kacau pengertian ini. Kenapa kita terima pendapat dari luar dengan meninggalkan Al-Quran? Akhirnya terjadilah kekacauan. Terjadilah kesulitan. Berwudu di bandara, kaki naik di atas wastafel, basah di mana-mana. Padahal toiletnya orang toilet bersih, toilet kering. Ya, dry toilet. Toilet kering, kita datang berwudu, basah sampai kemana-mana. Kalau satu orang saja berwudu begitu, bagaimana kalau ada 30 orang atau 50 orang penumpang pesawat itu mau pergi umrah dan mampir misalnya di suatu kota yang ya apalagi kalau bukan kota muslim, artinya mayoritasnya bukan Islam, terus kita kemudian di sana berwudu dan seperti itu, bagaimana itu bagaimana hatinya orang yang cleaning service-nya di situ ya.
Basah semuanya padahal ini toilet kering. Harusnya kalau kita berwudu seminimal mungkin air sebetulnya jemaah sekalian. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak boleh kita boros ya. Ingat kata-kata ini jemaah sekalian ya. Nih ya. Ini surat Al-Isra ayat 26. Wa atizal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil dan seterusnya. Baru wala tubazzir. Jadi kita langsung ke sini. Wala tubazzir, kalian jangan boros. La tubazir, jangan membuat pengeluaran yang memboros. Jangan memboros dengan seboros-boros. Maksudnya jangan berbelanja atau berbuat dengan boros. Apa sebabnya? Alasannya ada. Innal mubazirin, sungguhnya mubazir itu kanu ikhwanus syayatin, saudaranya setan. Kalau kita berwudu dengan banyak sekali air hilang itu kan boros. Ya, kerannya diputar, tidak dimati-matiin. Putar selama wudu, kerannya putar dengan debit air yang tinggi, itu banyak sekali. Lebih banyak yang hilang itu air tak bermanfaat daripada yang kita gunakan. Belum lagi tadi akhirnya tidak bisa lagi membedakan mana igesilu dan mana imsahu, mana gusel dan mana mas. Ya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, marilah kita coba kembali kepada Al-Quran supaya kita jangan sampai sini. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Ini tadi kita lihat di sini ada kata mana di sini tadi ini ya, surat Sad ini tadi ada kata masan ini, masan. Lihat ini, mengusap-usap. Jadi ini adalah ketika saat ini adalah cerita tentang Nabi Sulaiman di ayat 33 ini. Ya, kata Nabi Sulaiman, "Rudduha alayya." Bawalah kuda itu kembali kepada saya. Setelah kudanya datang, fatafika masan, maka dia kemudian mulai mengusap-usap. Ya, bisuki wal anab, kaki dan leher. Jadi hewan-hewan itu kalau diusap-usap dia menjadi jinak. Jadi mashan itu diusap-usap. Ya tentu tidak pakai air, tapi mashan. Ya, diusap kaki dan lehernya itu kuda oleh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Isa juga al-masih. Nah, sama. Jadi kita sudah lihat kata masah yang sawi artinya mengusap, bukan mencuci. Tapi kenapa sekarang tidak dibedakan ya tadi? Jangan-jangan seperti kita masuk kategori yang dikatakan Nabi, umatku telah menjauh daripada Al-Quran. Kata surat kata surat Al-Furqan ini ya. Kata surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Quran, menjadikan Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Jadi kita tidak lagi sampai berwudu pun tidak sejalan dengan Al-Quran. Dan ini yang disampaikan Rasul. Maka kita tidak bisa menjual atas nama sunnah Rasul. Coba kalau kita menjual atas nama sunnah Rasul, sementara Rasul sendiri mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah mengambil hadzal Quran, Al-Quran ini mahjur, dijauhi. Sementara Rasul sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi Bapak sekalian, mohon maaf, malah pagi ini kita hanya membahas satu ayat saja dari surat Al-Maidah, cuma ayat ini saja. Jadi insya Allah sebentar sore kita lanjutkan membahas ayat 7 sampai 10. Mudah-mudahan waktunya cukup. Karena kita ingin benar-benar mengamalkan Al-Quran. Ingat, kita berpuasa ini sebetulnya caranya Tuhan untuk memaksa kita kembali kepada Al-Quran. Kita berpuasa karena puasa itu kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Jadi topik utama Ramadan adalah Al-Quran. Topik utama dalam berpuasa adalah Al-Quran. Topik utama dalam menahan diri dari hawa nafsu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali kepada Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, di mana kita mengaku mengimani Al-Quran tetapi tidak melaksanakannya. Baik. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih. Silakan Ustaz. Saya langsung aja Ustaz soal wudhu ini Ustaz. Ya. Dalam konteks ayat tadi ya, antara
wamsahu dan faghsilu gitu. Lalu masuk ke urutan terakhir itu wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, maksud saya gini, Ustaz. Jika misalnya ada yang menafsirkan gitu, tafsir ya, bahwa arjulakum tadi itu kan tak fathah tadi, maf'ulun bih. Itu dilarikan ke atas gitu. Fagus dari kata gasala, fagusilu gitu. Tidak ke wamsahu biru. Karena di sini kan tidak kalau misalnya dia maf'ul ke apa? Dia ikut ke, kan ada wawul ataf nih. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Ini kan tidak berataf ke biruusikum. Tapi dia maf'ul ke, menurut Ustaz tadi kan maf'ul ke wamsahu gitu. Maf'ul kedua gitu. Nah, banyak penafsir kan melarikan ke atas ke fagosilu wujuhakum wa aydiyakum. Kemudian ini larinya langsung ke wa arjulakum ilal ka'bain. Karena persinya mereka itulah ini kan hanya urutan gitu. Urutan-urutan dari atas sampai ke yang terakhir itu adalah kaki gitu. Sehingga dia dimasukkan ke paling akhir gitu. Susunannya gitu. Ini hanya susunan. Bagaimana dengan pendapat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah yang kita sebut tadi dengan pendapat atau tafsir. Ketika pendapat tafsir berarti sudah bisa subjektif. Karena yang terjadi faktanya, ini faktanya, arti yang kita lihat di sini, arjulakum di sini di belakangnya imsahu, kan ini faktanya kan gitu. Fakta arjulakum ini berada di belakangnya fi'il imsahu. Fakta. Iya. Seperti mana misalnya kalau orang apa namanya menentukan satu Ramadan, satu Syawal. Ru'ya itu kan harus ada fakta. Faktanya dilihat dengan mata. Kamu gitu. Ru'ya itu dengan mata. Nah, ini berdasarkan penglihatan kita, arjulakum di sini belakangnya imsahu dan bukan di belakangnya igesilu. Kamu gitu. Nah, jadi menjadi kontradiksi menurut saya. Ada orang yang menentukan satu Syawal, satu Ramadan pakai ru'ya, tetapi dalam melihat ayat tidak ru'ya. Begitu. Ya, ini harusnya berdasarkan penglihatan, faktanya, nyatanya, realnya, arjulakum di sini di belakangnya imsahu, bukan di belakangnya igesilu. Kalau kita mengatakan imsahu, kalau kita katakan arjulakum di belakangnya igesilu, ini yang kita sudah dengan tadi dengan tafsir. Pendapat. Namanya pendapat ya bisa benar, bisa salah. Sedangkan berdasarkan faktanya, faktualnya, fact-nya, yaitu bahwa arjulakum ini di belakangnya imsahu. Sehingga waw yang ada di sini diatafkan kepada imsahu. Ya. Tinggal ada keberatan. Kenapa tidak di sini, tidak dijar, tidak dikasrah? Kenapa bukan wa arjulikum? Ya karena tidak diatafkan kepada bi, tapi diatafkan kepada imsahu. Ya. Ini bukan diatafkan kepada huruf jar bi, tetapi diatafkan kepada kata kerja imsahu. Seperti itu. Ya. Nah jadi begitu Ustaz. Jadi kita simpulkan, kita tentu menghormati pendapat itu, tapi namanya pendapat. Karena faktanya, fact-nya adalah bahwa arjulakum di belakangnya kata imsahu. Ini semua orang bisa lihat. Wamsahu birusikum wa arjulakum. Jadi kalau kita katakan ditarik ke atas, namanya tafsir. Pendapat orang itu, pendapat ulama itu. Karena sudah berbeda dengan yang tertulis secara fact, secara faktual di dalam Al-Quran. Ada lagi? Masih ada 4 Ustaz. pertanyaan Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Afwan Ustaz. Ada lagi ayat yang agak jadi kebingungan juga dari kalimat fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Seperti fahaman yang kita maklumi di fahaman Ahlul Bait, mencuci tangan itu ila marafiq ke siku, tapi sebaliknya dari siku ke tangan itu bagaimana mengartikan ila itu, ila marafiq. Afwan, syukran. Baik. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sampaikan namanya ilah ini batas ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Arab itu ilah itu artinya batas. Contohnya misalnya minal masjidil haram, ilah itu batas ya. Itu adalah batas. Jadi batasnya tangan itu adalah di apa namanya? Bukan sampai ke, karena tidak ada minnya.
Seandainya ada minnya di depannya, berarti batasnya menunjukkan sampai. Seperti tadi, minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Tapi di sini tidak ada minnya, tiba-tiba ila saja, jadi hanya batas saja. Bukan dari ke. Kalau misalnya ada minnya, batas juga, tetapi ada permulaannya. Minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Di sini tidak ada kata min ila. Ya, berarti dengan demikian ila berdiri sendiri, namanya cuma batas. Jadi batas tangan maksudnya. Jadi batas tangan ini adalah siku. Nah, satu ya. Jadi kita ulangi lagi, ila di sini adalah batas. Sempadan. Sempadannya tangan itu versi Al-Quran adalah siku. Jadi yang nama definisi tangan itu adalah sampai di siku. Satu. Yang kedua, di dalam kaidah dalam kaidah tohara tidak boleh menggunakan air bekas yang namanya mustakmal. Yang namanya bekas itu sengaja, ya artinya sudah pernah dipakai lagi. Tapi kalau bekas dalam pengertian tadi tangan kita memegang air, lalu kemudian masih ada basahnya, itu bukan bekas namanya. Ya. Jadi itu bukan bekas, bukan mustakmal istilahnya. Kalau mustakmal itu air yang sudah dipakai lagi. Nah, dalam taharah atau dalam wudhu ini atau ke dalam ibadah harus menghindari sekecil mungkin kemungkinan terjadinya tidak sah atau batalnya kita punya ibadah. Namanya berhati-hati, ihtiyat. Kita harus ihtiyat, berhati-hati. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita memulai dari seperti selama ini kan kita mulai dari tangan tuh telapak tangan sampai ke siku. Nah, apa yang terjadi kemudian otomatis biasanya telapak tangan dinaikkan. Jadi dari atas, dari ya, saya tunjukkan di sini ya biar kelihatan jemaah sekalian. Nah, kita pakai ini gambar ini biar jelas. Nah, ini ada nah ini perhatikan ya sekalian ya. Jadi kalau kita misalnya baru pakai tangan di atas ini kan, dari atas ini baru ke bawah, kamu gitu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika nanti tangan diturunkan gini, air yang masih ada di sini dia tarik ke bawah, kamu gitu. Dan air itu kemudian kembali mengusap kembali tangan kita. Dan air yang sudah dipakai di sini baru nanti mengalir lagi ke bawah karena kan banyak airnya. Ingat tadi menggunakan kata air, dipucur, dicuci, bukan diusap tadi ya, digusel. Ya, maka ini airnya banyak. Ketika airnya dari atas ke sini sampai ke sini, sampai ke ini, baru kemudian kita turunkan begini, apa yang terjadi? Air berbalik. Nah, air berbalik itu mengguyur kembali tangan kita, maka bisa dikategorikan sebagai mustakmal. Ya. Air mustakmal itu tidak boleh, ya seperti itu. Dengan demikian, untuk menghindari ini, justru tangan tidak perlu begini ke atas, cukup begini saja. Jadi dari siku ke bawah. Nah itu, jadi sehingga apa? Alurnya air itu ke bawah, jatuh ke bawah. Jadi secara alamiah, air-air yang kita tadi, gusulkan, digesul tadi dari siku ke bawah itu mengalir sesuai dengan hukum alam. Jadi tidak ada masalah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita lakukan. Tapi ini saya kira tidak terlalu prinsipil. Yang prinsipil tadi adalah igesilu dan insahu seperti itu. Tapi sedapat mungkin kita menghindari tadi mustakmal. Kenapa? Karena alangkah ruginya tadi kalau dikatakan kita tidak taat dan kepada kita merugi nanti di akhirat. Habitat amalum wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Sesuatu yang bisa kita hindari. Namanya ihtiyat. Ada lagi Pak Ustaz? Masih ada 4 pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Sampai dulu silakan. Nanya dong Pak Ustaz. Oh ya, silakan. Bawa ya Pak Ustaz. Oh ya, silakan Pak. Pak Ustaz, ini kan maksudnya kita baru dapat ilmunya nih, wudunya. Bagaimana dengan sholat kita kemarin Pak Ustaz, ketika kita berwudu tidak sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran gitu. Itu sholat kita gimana ya Pak Ustaz yang kemarin ya? Enggak apa-apa, kan ada ayatnya mengatakan illa qad salat. Kecuali yang sudah lalu, biarlah yang berlalu. Ya. Tuhan itu Maha Pengampun. Ya. Jadi enggak perlu. Yang kita pikirkan sekarang sebentar duhur gitu. Sebentar duhur, ya asar, maghrib, isya sebentar. Kalau yang lalu biarlah berlalu.
Tidak perlu kita melihat ke belakang. Agama selalu menyuruh melihat kita ke depan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bahkan Ustadz. jangankan wudhu, dalam Al-Quran kita sudah bahas tentang riba. Orang yang makan riba dulu bertanya kepada Nabi. Nabi mengatakan, ya udah, di Al-Quran mengatakan yang sudah lalu biarlah berlalu. Tetapi yang masih akan datang jangan lagi makan riba, ambil saja uang pokoknya saja. Uang dasarnya jangan ngambil riba lagi, seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada 4 pertanyaan Ustadz di chat Ya, room, ada ya. Kita bagaimana? bahas sedikit-sedikit ya. Kita bahas di chat dulu ya. Ya. Yang pertama, Pak Masyur. Pak Masur ya. Jadi Pak Masur, kalau kaki itu cukup diusap. Ya. Bahkan kalau di Sunni itu, di apa namanya, di tradisi wudhunya Sunni, di Imam Syafi'i itu, kalau kita bersepatu malah tidak perlu dibuka sepatunya itu Pak Masur. Diusap saja bagian atasnya sepatu. Ya. Ingat kalau di Sunni itu, bahkan kalau orang bersepatu dan tidak memungkinkan buka sepatunya, maka tidak perlu dibuka sepatunya. Ya, itu cukup di bagian atasnya saja. Itu ada pembahasannya tersendiri. Nah, apalagi kalau ini adalah masih buka sepatunya, tetapi bagian atasnya saja. Seperti itu. Jadi bagian atasnya kaki. Ya. Kalau dia diguyur, ya kembali tadi, gusul lagi. Gitu. Yang kedua, Pak Burhan. Bagaimana? Ya, sama-sama. Bagaimana kalau terjadi distorsi yang begitu besar di lapangan umat Islam, sedangkan ayat-ayat ya itu tadi, jangankan wudhu Pak Burhan, orang bahkan pada awal-awal Islam berperang, ya. Perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan, bahkan cucunya Nabi dibantai di Karbala, ya kayak gitu-gitulah di awal tuh. Ketika dinasti Abbasiyah meruntuhkan dinasti Umayyah, ya ulangi, ketika dinasti Abbasiyah meruntuhkan dinasti Umayyah, Khalifah dinasti Umayyah itu digali kuburannya, diambil tulang belulangnya, dibakar, luar biasa. Ya, kita di negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Indonesia, nggak pernah kita dengarkan kuburannya penjajah itu kita gali baru dibakar, karena mereka telah membuat menderita kita 300 tahun. Di Jakarta banyak kuburan-kuburan Belanda dulu masih terawat dengan baik. Ya, kuburan Belanda yang mati karena memerangi kita dulu. Tapi tidak pernah begitu kalah Belanda, lalu kemudian kita gali kuburannya, dibakar tulang belulangnya. Ya, masih saja sampai sekarang kuburan itu terawat dengan baik. Orang-orang Belanda bisa datang mengunjungi keluarga dan pahlawan mereka, versi mereka. Ya, dan kita tidak ada masalah. Tapi dinasti Abbasiyah dan Umayyah itu luar biasa. Ya. Nah, itu sampai sedemikian rupa dendamnya mereka seperti itu. Bahkan kita tahu sekali bagaimana Khulafaur Rasyidin yang keempat versi Sunni dan sahabat dekat Nabi dan keluarganya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami daripada anak perempuannya, ayah daripada cucunya Al-Hasan dan Husain, lalu kemudian dibunuh di masjid ketika bulan Ramadan. Ingat, Sayyidina Ali dibunuh pada tanggal 19 Ramadan subuh. Ya, di masjidnya di Kufah, Irak sekarang. Ya. Ketika sedang memimpin salat berjamaah. Jadi yang membunuhnya adalah jemaah salat di belakangnya berdiri. Abdul Rahman Ibnu Muljam. Membacoknya pada saat beliau sujud. Ketika orang pada sujud, Ibnu Muljam terlambat sujud dan dia mengeluarkan pedangnya membacok dari belakang. Luar biasa. Itu yang terjadi pada zaman itu. Jadi kalau cuma wudhu saja Pak Burhan, nggak seberapa kayaknya. Sedemikian jauhnya pada saat itu umat menyimpang. Ya, padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan satu orang yang dibunuh ini adalah tidak tanggung-tanggung Khulafaur Rasyidin yang keempat versi Sunni atau Imam Syiah versi Syiah Ahlul Bait. Ya. Dan baik yang percaya sebagai imam atau yang percaya sebagai Khulafaur Rasyidin sama statusnya, yaitu Ali adalah sepupu dekat daripada Nabi. Nabi tinggal di rumahnya ketika Nabi dalam keadaan yatim piatu. Lalu kemudian Ali dinikahkan dengan putrinya Fatimah Zahra. Sedemikian dekatnya. Dan artinya dari sulbi Ali lah lahir cucu Nabi yang dicintainya Al-Hasan dan Al-Husain. Tetapi kemudian Ali itu dibunuh dengan cara sedemikian rupa di masjid Nabi. Jadi seperti itulah ya.
Apa? Ya itu tadi, kepentingan, hawa nafsu, dan sebagainya. Zainab, jadi membasuh ya sama-sama. Membasuh telapak tangan, kumur-kumur, dan basuh hidung itu termasuk ya, boleh saja dilakukan, tapi jangan waktu wudhu. Jadi di luar wudhu tadi. Jadi misalnya mencuci hidungnya sebelum wudhu gitu. Jangan sambil ini cuci hidungnya juga tidak boleh. Jadi sebelumnya, kalau wudhu tadi harus lutut tadi yang 4 tadi itu. Ya. Tadi adalah igesilu wajah, tangan, imsahu ruus, arjulakum, kan begitu. Jadi itu urutannya. Jadi kalau kita mau mencuci tangan atau berkumur-kumur atau mencuci hidung, itu sebelum berwudu boleh dilakukan. Ya. Jadi ingat, bukan bagian dari wudu. Ya, bukan, tidak merupakan biada, benar ya. Kemudian yang terakhir dari Ibu Himawati, gimana dengan wudu yang diajarkan dengan ada tambahan berkumur. Nah itu sama tadi. Jadi kita anggap berkumur-kumur itu bukan bagian dari itu, persiapan wudu saja, seperti itulah. Membersihkan sama tadi dengan di atas. Saya kira cukup ya. Kemudian ada lagi satu nih. Kalau wudu pakai air dalam gayung, kemudian pas ambil air pakai tangan itu celup. Nggak boleh. Jadi Bapak sekalian ini kalau berwudu pakai gayung, pakai timba kecil ya. Mungkin di Malaysia pakai istilah gayung juga ya. Gayung itu timba-timba ngambil air. Itu tidak boleh masukkan air di sana. Karena kalau masukkan tangan di sana itu sudah mustakmal namanya, kan begitu. Silakan Bu Hostir, silakan. Nah, jadi tidak boleh pakai celupkan tangan, harus dituang gitu, dituang ke atas ini nih, baru dipakai. Ini nih, di sini baru pakai gitu. Jangan tangan masuk tangan itu. Boleh kalau kolamnya besar, kan begitu. Kalau kolamnya besar boleh kolam dulu atau di laut itu boleh. Tapi kalau tempatnya kecil kayak gayung itu tidak boleh. Karena berarti bahwa itu menjadi air bekas namanya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf ini terlambat sampai hampir jam 7. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu. Sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Ya Pak Irwan. Apa baru kelihatannya Bu? Syukran ya Ustaz. Ustaz.